Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa kita punya kedatangan tamu yang spesial nih untuk hari ini. Kita ada kedatangan Mas Puji. Dengan latar belakang kita bisa ngobrol dengan developer yang profesional terkait dengan Web3 dan crypto. Mas Puji gimana kabarnya nih? Oh baik, baik sekali. Gimana Mas? Ya, baik-baik juga di sini lancar, di sini Republik Rupiah. Di sana gimana keadaannya? Mas dari Jakarta kan berarti ya basisnya. Iya betul, di sini lumayan cuaca bagus juga hari ini. Oh, oke. Di sini rada mendung dikit sih, tapi ya untungnya masih semangatnya tetap ada loh untuk ngobrol-ngobrol di sini. Ya, makasih banyak Oke. Mas untuk pengen pengen gabung dengan kita. Ngobrol-ngobrol santai aja ya kita di sini. Ngobrol Hmm? santai terkait latar belakangnya Mas sendiri kan di developing gitu kan. Nah, mungkin kita bisa mulai langsung aja nih dengan Mas perkenalkan diri untuk latar belakang dan tentang Mas sendiri apa gitu. Oke, boleh. Terima kasih ya. Ya Ya. jadi saya puji pengalaman kebanyakan developer. Jadi kurang lebih 5 tahun lebih ya jadi Mm-mm. developer kayak gitu. Pertama kali saya kerja itu di payment gateway. eh, Oke. namanya, namanya Mitrans. Kemudian sekarang udah diakuisisi sama Gojek. Mm-mm. Sempat di Gojek beberapa tahun. Kemudian ya di berbagai startup kayak gitu sih. Nah, terus kalau sekarang sih apa namanya sih jadi chapter lead di Stacks gitu. Jadi saya inisiasi Stacks Indonesia, official dari Stacks, salah satu jaringan blockchain untuk Bitcoin gitu ya. Mm-mm. Dan kebetulan juga sekarang uh, jadi developer juga di perusahaan namanya Hoji Labs kayak gitu. Oke. Mantap, mantap. Berarti kita nggak salah ya ngundang tamu spesialnya banyak pengalamannya nih. Banyak pengalamannya yang bisa jadi beberapa hal yang sebenarnya pengen kita tahu lebih lanjut juga sih. Karena kan banyak audiens kita yang pengen belajar juga dari seorang profesional yang benar-benar berkecimpung kan ke alam ini. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman yang tadi sebelumnya gitu, itu ceritanya gimana sejarahnya bisa mulai terjun kemudian masuk ke kripto dan Web3? Oke, ya jadi sebenarnya di Web3 itu saya belajar gitu ya, coba-coba Mm-mm. invest kripto dari tahun 2017, tapi waktu itu hanya iseng-iseng aja, nggak begitu pahamin dalamnya, karena waktu itu saya masih baru, apa ya, baru-baru banget gitu kan, Mm-mm. cuma ya orang anak muda yang suka eksplor aja gitu kan, tapi waktu itu ketertarikannya nggak begitu dalam, karena masih ada kesibukan gitu kan di pekerjaan, karena baru kerja juga waktu itu. Kemudian terus di tahun 2019 saya punya manajer dulu, dia lumayan apa ya aktif banget gitu di bidang kripto, di apa ya di kripto, kemudian juga sering gitu kan sharing-sharing tentang kripto, bahkan dia juga ngadain meetup di sini gitu, walaupun dia bukan orang Indonesia tapi dia bikin meetup Oh. di sini gitu, ngumpulin apa namanya penggiat blockchain di Indonesia waktu itu tahun 2019 gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi manajer saya udah ngerasain tuh kayak bear market yang lebih lebih awal daripada tahun ini gitu. Nah, Ya. tapi waktu itu saya nggak begitu tertarik banget gitu, karena udahlah, apa sih, masih banyak kerjaan, ntar dulu deh. Terus Bener. habis itu di tahun 2019-20 kan pandemi gitu ya. Terus jadi di rumah aja gitu kan. Kemudian mulai tertarik lagi nih, kita baca-baca lagi apa sih yang dikerjain sama teman-teman di Web3, di kripto gitu. Ternyata memang ada sisi scam-scamnya gitu kan, orang yang Mm-mm. bikin ICO bodong, bikin protokol copy paste gitu kan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang memang novel baru, atau apa ya, bener-bener dia tuh pengen bikin perubahan gitu. Jadi kalau saya rasa sih di aha momennya tuh di, kalau nggak salah, di akhir 2020 atau di awal 2021 gitu. Ternyata apa namanya, banyak banyak perubahan yang teman-teman di Web3 itu mau coba rubah kayak gitu. Kayak misalnya gimana sih caranya bikin financial services tapi nggak ada orang tengahnya, nggak ada middleman-nya gitu, Mm-mm. nggak ada banknya gitu. Maka jadilah gitu kan protokol DeFi gitu kan. Gimana sih caranya bikin apa namanya, bikin launching yang fair gitu, ada fair launch gitu. Gimana sih caranya kita bisa menggovern sesuatu dengan baik tanpa ada kayak apa ibaratnya presiden, CEO atau yang paling tinggi ngedictate gitu. Jadi Mm-mm. jadilah DAO gitu kan. Jadi saya lihat ya, jadi si si orang-orang di kripto, di Web3 itu dia mencoba merubah
apa ya, membuat ulang dunia yang kita sekarang kayak udah ada gitu kan. Nah, saya rasa apa ya, menarik gitu, menarik karena dia tuh apa ya, mencoba mikir ulang gimana kalau kita build the world gitu kan from scratch, jadinya kayak gimana gitu. Itu menarik menurut saya, dan ini tuh menurut saya momen dimana apa ya, momen dimana kekuatan gitu, power itu diambil lagi gitu dari, maksudnya gini, kalau pernah dengar nggak cerita dari kayak Steve Jobs sama Bill Gates. Jadi mereka itu membawa komputer dari yang tadinya cuma dipakai orang-orang bisnis gitu. Oke, sekarang komputer ini bisa dipakai sama manusia-manusia, sama orang-orang biasa kayak gitu. Ya, betul. Nah, yang tadi mahal banget jadi murah gitu kan. Nah, sekarang apa ya, dengan adanya crypto, DeFi gitu ya, saya rasa bringing the power gitu, bahwa power yang tadinya cuma dimiliki oleh apa ya, Wall Street atau beberapa orang gitu kan, sekarang dibawa powernya kepada kita nih, orang-orang biasa kayak gitu. Dan saya mau coba gabung di sana, makanya di tahun-tahun itu 2020-2021 join tuh banyak banget apa namanya, program-program gitu kan. Saya sempat join dari Coursera, ada certification blockchain gitu kan dari Duke University, kemudian ikut bootcamp konsensus, walaupun saya bisa belajar sendiri, cuma saya biasanya suka ikut kayak gini karena untuk dapat jaringannya, networknya gitu. Ikut juga program dari Stacks, waktu itu namanya Clarity Camp, yang mana dari situ saya kenal orang-orang di sana, dan nanya juga sih gimana kalau kita bikin apa ya, chapter di sini gitu kan. Jadi dengan saya tuh tadinya tuh dari mulai belajar gitu kan, kemudian cari network nih gimana caranya, ikut program, bukan untuk apa ya, bukan untuk belajarnya doang, tapi dapat network sama nih kayak Rekrut Rupiah gitu kan, ada komunitas gitu kan. Dari sana barulah masuk kita bisa masuk di ekosistemnya kayak gitu sih. Itu yang saya lakuin gitu di tahun-tahun 2020 2021. Terus di 2021 itu di tengah-tengah gitu saya join company namanya Hoji Labs, yang mana kita bergerak di bidang play to earn game sama NFT kayak gitu. Nah, itu juga dikenalin sama manajer saya yang 2019 ngajarin. Tapi waktu itu saya nggak ngeh banget. Akhirnya dikenalin, dan sampai sekarang masih di sana sih kayak gitu. Nah, sambil di on the side juga ngerunning Stacks Indonesia, yang mana ini lebih ke komunitas dan juga apa namanya, ngajakin developer dan pengguna untuk apa ya, belajar tentang jaringan kita Stacks, dan juga secara umum sih belajar Web3 ya, karena di Indonesia ini masih banyak banget yang apa ya, yang belum ngerti gitu sih sama Web3 sama crypto kayak gitu. Oke. Berarti keren juga ya untuk cerita perjalanannya dari latar belakang yang sebelumnya, kemudian dari network, dari program-program yang diikuti, yang kemudian jadi mengarah ke crypto dan Web3. Terus sebenarnya menariknya itu juga karena ini kan semua hal-hal yang saya, tim-tim di Rekrut Rupiah, terus sama teman-teman di komunitas juga banyak ngerasain. Cuman kan banyak dari kami itu sebenarnya dari segi perspektifnya pengguna akhir kan ya, end user gitu kan. Nah, sedangkan dari sisi teknisnya sendiri, saya kadang malah masih kurang paham gitu kan, karena saya kurang berkecimpung di daerah sana. Jadi sebenarnya menarik untuk Mas Puji sendiri yang kemudian malah pengen untuk masuk dan ikut serta di bagian itu gitu kan, untuk kontribusi di sana. Nah, kebetulan ini kita jadi nyambung nih ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi sebagai seorang developer itu, tantangan terbesarnya apa sih yang dihadapi dalam dunia kripto? Dan menurut Mas Puji, apakah berkarir di sini itu sulit? I see. Ya, sebenarnya tantangan terbesarnya sih kalau di kripto itu adalah saat orang belajar gitu ya, itu mudah banget orang terdistraksi gitu, karena kripto nih banyak banget artinya ya. Jadi ada apa ya, ya biasanya tuh diasosiasikan dengan get rich quick gitu kan. Oh iya, kripto investasi sini, terus kayak ntar get rich quick gitu kan, trading segala macam. Jadi mudah banget orang kayak terdistraksi gitu sama hal-hal yang mungkin nggak begitu penting kayak gitu untuk goals-nya dia mungkin. Jadi kalau kita developer, kita belajar. Nah, kemudian nih karena ada banyak jaringan juga, orang bakal bingung nih ya. Nah, kadang-kadang orang belajar yang mungkin jaringan yang mungkin nggak begitu bagus kayak gitu sih, yang di industri nggak dipakai kayak gitu sih. Jadi apa namanya,
itu yang masalah pertama ya. Jadi karena orang pertama kali masuk tuh kadang nggak ada arah mana sih kayak gitu. Yang kedua tuh banyak hal-hal yang baru yang perlu kita pelajarin yang mungkin agak beda ya sama cara-cara kita apa ya, ngoding, bikin aplikasi di sebelumnya gitu tanpa blockchain kayak gitu sih. Jadi itu sih yang paling jadi kendala atau challenge terbesar ya. Dan saran saya sih kalau misalnya belajar gitu ya apa namanya untuk di Web3 developer ya. Jadi paling bagus itu adalah ya ikutin yang dipakai di industri dulu gitu. Adapun kalau teman-teman misalnya mau belajar yang mana apa ya lebih lebih aneh gitu kayak misalnya belajar jaringan yang mungkin nggak begitu dipakai banyak orang, perlu mikir 2 kali gitu apakah apa ya good untuk kontribusi di sini gitu, karena kalau misal udah ada rencana gimana gitu barulah kita masuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk masuk ke industrinya menurut saya paling pertama adalah tadi ya apa namanya pakai yang populer yang dipakai di industri gitu kan, EVM equivalence blockchain, kemudian juga intinya apa ya yang umum lah, jangan yang unik-unik dulu gitu, karena apa namanya kadang tuh kayak orang itu kan karena kalau nggak ngerti kan kayak dia apa aja nih yang apa aja yang dia kasih gitu kan dia ambil gitu kan. Manusia kan punya namanya availability bias gitu, apapun yang available di depan diambil, padahal belum tentu yang di depan itu bagus kayak gitu sih. Jadi pinter-pinter kayak apa namanya pilih-pilih program komunitas yang kita mau invest waktu di sana, karena itu mempengaruhi juga sih kayak gitu. Itu sih mungkin buat yang paling terbesar. Oke, berarti dari sisi transisinya ya, terus sama pemilihan jaringan atau ekosistem yang tepat juga gitu kan. Betul itu penting banget gitu sih. Kayak gitu. Oke, siap. Makasih banyak Mas sarannya. Karena kebetulan saya juga sering dengar tuh ada orang-orang yang bilang kalau misalkan di ekosistem yang udah lebih mapan, udah lama dan memang besar digunakan orang, itu biasanya lebih banyak sumber-sumber juga, resource-nya, dokumennya, tutorial gitu juga lebih tersedia ya untuk orang-orang masuk. Iya betul banget. Jadi paling bagus itu karena sebenarnya kalau kita udah ngerti satu, kita bukannya bisa tapi bakal lebih mudah gitu ke yang lain. Jadi yang paling umum misalnya building decentralized application di Ethereum, di EVM gitu, itu paling utama yang mungkin ngerti dulu lah gitu how it works gitu kan. Karena nanti pas pindah-pindah ke yang lain ya berubah dikit gitu kan, tapi kurang lebih sama konsepnya gitu sih. Oke, make sense. Makasih Mas. Jadi kalau misalkan ya kita kan ini ngomongin udah masuk ke bagian developing gitu kan, udah masuk ke bagian kayak gimana sih kita bisa berkontribusi. Nah mungkin ada beberapa dari audiens Republik Rupiah di sini yang mungkin juga tertarik gitu kan, dan mereka mungkin penasaran nih, apakah perlu belajar bahasa kriptografi untuk bisa membangun infrastruktur di kripto? Oke, iya. Kriptografi ya. Kalau misal dari kriptografi sendiri, menurut saya itu apa ya? Perlu cukup tahu aja gitu dalam artian apa ya? Know enough to be dangerous kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kita kalau dalam prakteknya ngebikin smart contract atau berinteraksi dengan smart contract, 80% kita apa namanya nggak perlu tahu banget sih tentang kriptografi gitu ya. Jadi yang perlu tahu adalah konsep dasarnya aja gitu. Yang mana yang dipakai dari misalnya Ethereum gitu kan atau EVM gitu kan. Ya udah itu berarti dia ada kriptografi pakai misalnya ecliptic curve gitu kan. Dia public private key. Nah, mungkin yang paling penting adalah memahami apa itu public private key kriptografi gitu kan. Gimana caranya sepasang ini bisa dipakai untuk mengenkripsi, mendekripsi dan juga signing and verify gitu. Jadi itu sih konsep-konsep yang mendasar seperti itu yang perlu dipahami. Nggak perlu tahu gimana cara ngitung matematikanya, gimana nggak perlu banget. Yang penting secara konseptual tahu. Nanti kalau ada waktu luang bisa kita belajar tentang matematikanya. Tapi yang penting adalah memahami mekaniknya gitu. Gimana cara masuknya ini keluarnya ini gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu yang perlu dipahamin gitu. Kecuali kalau kita memang pengen berkontribusi di yang lebih dalam seperti misalnya join ke
ini ya protokol gitu yang dia ngebangun jaringannya gitu, ngebangun protokolnya, misalnya ngebikin Ethereum client gitu kan. Nah, itu mungkin suatu pekerjaan yang mungkin di beberapa titik butuh banget gitu kan, kriptografi gitu. Nah, tapi itu pun ya sebenarnya kalau dari pengalaman saya sih sebenarnya di klien tim gitu ya, atau ngembangin jaringan blockchain pun kriptografinya ini sebenarnya sekali dibuat dengan baik ya udah gitu. Tapi pasti kan orang nge-develop aplikasinya kan bergerak terus, jadi nggak selalu ngebahas kriptografi kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya saya itu yang penting know enough to be dangerous gitu. Yang penting adalah di prakteknya teman-teman memahami bahasa-bahasa dan juga tools-tools yang dipakai gitu kan di Web3 development gitu. Oke, make sense. Kalau tadi yang udah disebutin soal klien itu yang dimaksud software bukan ya? Klien Ethereum gitu. Iya, jadi kalau klien itu maksudnya jadi di balik layar misalnya kita connect ke MetaMask gitu ya, terus kita connect ke aplikasi gitu. MetaMask itu di balik layar dia nyambung ke blockchain node atau kita nyebutnya Ethereum node gitu kan. Nah, Ethereum node-nya ini software-nya tuh software khusus yang dibuat untuk berinteraksi sama jaringan blockchain, kita sebutnya klien kayak gitu sih. Jadi ya kayak aplikasi buat mining itu yang bikin tuh klien gitu kan, klien team namanya gitu kan. Nah, itu tuh perusahaan-perusahaan tertentu gitu kan yang emang dia didanai dan dia ngembangin software buat tadi blockchain node dan juga mining gitu sih. Mining software kayak gitu. Oke, siap. Wah, makasih banyak Mas penjelasannya. Jadi lebih paham lagi nih dari segi teknisnya seperti apa. Karena kan kebanyakan dari kami gitu kan sebagai pengguna, sebagai end user kadang pengen tahu basicnya aja gitu kan, cara kerjanya seperti apa sih blockchain itu, kripto itu, dan sekarang kita jadi setidaknya ada sedikit background dikit lah, latar belakang terkait itu. Dan kalau misalkan kita tadi ngomongin soal kriptografi itu secukupnya aja gitu kan ya, bukan hal yang kayak terus setiap kali misalkan fokus lebih ke kayak smart contract dan dApps-nya, terus kita perlu yang namanya ngitung matematikanya dan kayak setidaknya tahu mekanismenya aja kan, cara kerjanya gimana. Iya betul ya. Saya rasa yang paling penting adalah memahami yang ini ya, public private key cryptography gitu. Jadi public private key cryptography itu gini. Jadi amazingnya dari kriptografi ini adalah ada mekanisme gitu yang mana kita gitu kan sebagai orang yang punya suatu key gitu, kita bisa menandatangani gitu suatu informasi gitu. Kita bisa bilang ini saya loh yang bilang gitu. Yeah. Nah, kalau di dunia nyata gitu kan, di dunia fisik gitu kan, gimana caranya membuktikan saya yang bilang gitu, kecuali direkam gitu kan. Nah, tapi kalau dengan komputer gitu, ada cara untuk menyatakan suatu informasi itu valid. Jadi sebenarnya yang kita miliki, kalau kita punya wallet gitu ya, MetaMask atau semacamnya, yang kita punya adalah suatu private key gitu. Yang mana private key ini bukan dipakai buat apa-apa, tapi dipakai buat menandatangani informasi. Jadi kalau saya misalnya pengen transfer gitu kan ke Mas David gitu kan, kayak misalnya 1 Ethereum misalnya gitu kan, set gitu. Itu pada saat saya confirm di MetaMask itu secara kriptografi sebenarnya saya sedang menandatangani, signing gitu. Makanya kalau misal di tulisannya itu confirm signature gitu kan. Kita lagi mengkonfirmasi menandatangani lah kalau di bahasa Indonesia itu kayak tanda tangan gitu kan. Di bank kan tanda tangan gitu kan, ngirim. Sebenarnya kita mau tanda tangan doang gitu. Nanti kalau kita yang mengirim tanda tangan, data itu dikirimkan ke blockchain-nya sampai di blockchain nodes gitu kan. Nanti di blockchain nodes itu tugas mereka adalah memverifikasi. Jadi caranya gini, saya punya public key gitu, punya address. Address itu sebenarnya representasi dari public key. Saya taruh di luar sana gitu kan. Guys, pokoknya alamat saya ini ya gitu kan. Kemudian dari situ saya pakai tadi ya buat tanda tangan gitu kan, saya kirim ke blockchain. Nah nanti di blockchain node, karena dia tahu alamat saya berapa gitu, address Ethereum-nya berapa gitu kan. Nanti kalau saya ngirimin tadi informasi kirim uang segini gitu, di blockchain node-nya tinggal verifikasi aja bener nggak nih yang menandatangani tanda tangan ini tuh si address ini. Itu ada rumusnya, ngitung cepet, oh bener nih gitu kan. Ya udah, berarti itu adalah transaksi yang valid dan diproses oleh blockchain kayak gitu. Jadi
Itu sih yang paling fundamental, dan kalau udah ngerti itu kedepannya gampang. Tapi kalau hal-hal kriptografi yang lain-lainnya mungkin kalau kita pengguna developer yang membangun aplikasi gitu, sepertinya nggak perlu banyak tahu detailnya sih. Bagus kalau tahu, tapi kita sambil jalan aja sih kayak gitu. Karena apa namanya, apa ya, jangan sampai analisis paralisis gitu. Karena kita pengen tahu semua, kita malah nggak maju-maju kayak gitu. Iya, benar. Oke, makasih banyak Mas tadi analoginya, contohnya. Kita jadi tahu, soalnya kan ada banyak lumayan nih audiens RR yang juga pada aktif kan menggunakan dompet non-kustodian juga, kayak MetaMask. Terus setiap kali mereka, jadi setiap kali kita kayak masuk ke entah itu Debs AV, Uniswap gitu kan, setiap kali kita pakai MetaMask dan dimintai untuk konfirmasi dan tanda tangan transaksi, berarti itu yang lagi terjadi di balik layar ya, yang tadi Mas Iya, jelasin. itu memverifikasi, iya bener saya yang minta untuk ini di verify gitu. Nanti blockchain yang saya bilang node-nya tadi yang bakal verifikasi dengan cepat gitu. Oh iya bener. Oke. Siap, makasih banyak Mas, jadi lebih ngerti sekarang. Ya, jadi tadi kita kan udah ngomongin soal latar belakangnya, soal terus kemudian terkait apa yang terjadi di balik layar, tentang kriptografi, tentang tadi sempat nyebutin analoginya juga tentang MetaMask. Nah, kebetulan nih dari beberapa hal yang disebutin di awal tadi, ada salah satu proyek yang Mas Puji sebut itu ada kontribusinya juga, ada perannya. Salah satunya itu adalah Stacks. Nah, mungkin Mas Puji bisa nih beritahu sedikit kalau nggak keberatan tentang proyek yang Mas Puji kerjakan di Stacks ini, perannya apa, kontribusinya apa, dan itu tentang apa Stacks? Oke, ya jadi Stacks ini kita ngebikin ini ya, layer programming untuk Bitcoin. Jadi sejauh ini ide dari kita adalah di Bitcoin ini gitu kan, banyak banget Bitcoin dimiliki orang, tapi Bitcoin ini nggak ngapa-ngapain. Ya Bitcoin cuma stay aja gitu di wallet gitu kan, di exchanges atau di cold storage gitu. Jadi kayak cuma gitu doang gitu kan. Tapi di sisi lain gitu kan, di jaringan lain seperti Ethereum gitu kan, dia currency-nya dipakai buat banyak hal gitu kan. Dipakai buat beli NFT, dipakai buat DeFi, dipakai buat berkontribusi di DAO gitu kan. Sedangkan di Bitcoin jadi disimpan doang gitu kan. Makanya banyak banget cara orang berusaha untuk nambahin utilitas dari Bitcoin. Sepertinya dari Lightning Network, yang mana dia ngebikin Bitcoin bisa dipakai buat payment gitu kan. Kemudian Stacks ini kita bikin gimana caranya Bitcoin bisa dipakai untuk smart contract kayak gitu. Jadi kita ngebikin blockchain yang mana ini tuh bisa ngebaca informasi di jaringan Bitcoin, yang mana nantinya kita bisa saling ngobrol nih. Jadi maksudnya gini, kita bisa bikin smart contract kayak di Ethereum, tapi nanti gitu kan Bitcoinnya itu bisa dipakai di jaringan Stacks ini kayak gitu. Oke. Nah jadi kayak gitu idenya. Kita udah lumayan sekarang, market capitalization kita udah sekitar $1 billion gitu. Pada waktu peaknya banget ya, pada puncaknya itu $3 billion gitu. Kita lumayan naik gitu kan market capitalization-nya. Kemudian juga adopsi lumayan banyak, aplikasi bertambah. Cuma yang menarik dari Stacks adalah kita ngebikin konsensus protokolnya namanya adalah proof of transfer. Jadi kalau mungkin tahu ya, kalau di Ethereum yang versi pertama dan juga Bitcoin kita pakai proof of work gitu kan, pakai komputer, pakai GPU buat ngitung gitu kan, sesuatu buat verifikasi gitu kan. Nah kalau di sini kita pakai proof of transfer. Jadi Stacks ini kita udah lama sebenarnya. Awalnya tuh namanya Blockstack. Waktu awal-awal banget ya, tahun 2018-19an kayaknya deh, itu ada gitu kan. Kemudian dipakai untuk orang-orang yang ngedevelop di Bitcoin supaya bisa ada smart contract. Waktu itu tuh pakainya tuh namanya proof of burn. Jadi kalau dulu tuh gini caranya, jadi orang ngirim Bitcoin gitu kan ke burn address gitu. Oke. Jadi burn address ini adalah alamat yang dipakai buat nge-burn Bitcoin. Nah terus kok Bitcoin di-burn gitu kan? Maksudnya gini, orang yang udah nge-burn Bitcoin-nya, ngebakar Bitcoin-nya gitu, ngebuang di alamat yang nggak pernah bakal bisa dibuka, nanti si orang ini punya kesempatan untuk
ibarat kayak punya stake gitu, punya stake di dalam Blockstack gitu. Oke. Dulunya kayak gitu. Tapi sekarang diganti gitu. Bitcoin jangan di burn, Bitcoin ditransfer. Artinya apa? Kalau di stack itu dia ada dua sisi. Ada yang namanya miners gitu. Miners tuh dia menambang gitu kan. Dia tuh ngebakar Bitcoin, ngebuang Bitcoin, dapatnya STX kayak gitu. Yaitu token atau currency dari Stacks. Di sisi Stacks-nya, di Stacks-nya dia tuh ada orang yang stacking namanya. Stacking, tapi bukan STAKING gitu, tapi ini pakai STACK, stacking, menumpuk gitu. Nah, stackingnya ini dia bakal naruh STX gitu kan, currency-nya Stacks. In return dia bakal dapat Bitcoin, jadi muter gitu loh. Dia naruh STX dapat Bitcoin, ya naruh Bitcoin dapat STX, muter kayak gitu kan. Nah, namanya proof of transfer. Jadi orang nyebutnya tuh kayak proof of work recycle gitu. Nah, dengan cara mekanisme kayak gini gitu kan, yang terjadi adalah ada hal-hal baru yang menarik gitu kan. Jadi misalnya saya ambil cerita, ada platform di Stacks gitu yang dia itu ngebikin kayak Brave browser gitu kan, dimana orang kalau baca artikel di sana kayak Medium gitu, kalau baca artikel di sana namanya Sigel. Kalau baca artikel di Sigel, nanti orang bisa nge-reward penulisnya. Caranya gimana? Caranya gitu kan. Caranya gini, orang yang punya STX-nya dikunci tadi sebagai stacking tadi ya. Nah, terus nanti reward buat penulisnya tuh yang kita baca gitu ya artikelnya, bukan dari STX-nya, tapi STX-nya diputerin di dalam mekanisme proof of transfer ini. Di STX dapat Bitcoin. Nah, Bitcoin yang dipakai buat ngasih si penulisnya. Jadi kita bisa kita bisa mereward orang lain, mereward kayak penulis yang kita baca tiap hari tanpa perlu kita kayak ngeluarin uangnya. Jadi uangnya tuh yang pertama itu aja kita kunci aja, tapi yieldnya kita kasih buat yang lain kayak gitu. Itu ada banyak hal menarik yang dibangun di atas Stacks gitu kan. Jadi ini kita mau ngebawa kayak gimana caranya Bitcoin bisa dipakai buat DeFi, dipakai buat NFT, bisa buat aset swap gitu kan, dari Bitcoin ke stablecoin dan lain sebagainya. Yang mana sebelumnya itu harus pakai WBTC gitu, kayak wrap BTC gitu kan. Di mana-mana ada wrap BTC gitu. Nah, itu yang mana teman-teman dari Stacks mau ubah gitu kan. Nah, kontribusi saya di sana lebih ke komunitas. Jadi saya nge-running tadi ya Stacks Chapter Indonesia, yang sekarang kalau yang pengurusnya sih sekitar 3-5 orang, tapi komunitasnya lumayan besar sih, ada beberapa ratus orang yang gabung di komunitas kita, yang mana kita belajar bareng dan juga kita berkomunitas lah di Stack ini. Dan saya rasa bagus banget kita di Indonesia ada hal seperti ini supaya makin kaya gitu, Indonesia makin ngerti tentang Web3 dan juga banyak jaringan-jaringan yang saling positif sum gitu. Jadi walaupun saling kayak membawa project-projectnya masing-masing, yang dibawa adalah gimana caranya orang-orang di Indonesia lebih melek Web3 dan bahkan bisa develop juga kayak gitu sih. Ya, betul. Itu betul sekali sih. Kalau misalkan kita melihat dari segi bisnis secara tradisional juga kan ada banyak kompetisi, tapi bukan yang kayak saling membunuh gitu kan. Lebih ke seperti persaingan, yang satunya lebih kompetitif, akhirnya yang satu lebih maju, akhirnya produk lebih bagus gitu kan. Jadi intinya positif sum kayak Mas tadi bilang, bener sih, saya setuju. Iya kayak gitu. Itu sih yang saya suka kayak gitu. Oke, mantap. Berarti kalau misalkan boleh saya rangkum sedikit ya, tapi kalau salah boleh dibenarkan ya. Berarti Stacks ini dengan yang tadinya proof of burn, yang tadinya Bitcoin dibakar, terus menjadi proof of transfer. Sekarang aset Bitcoin itu lebih ada utilitasnya ya, dengan hubungannya sama si token STX sendiri. Yang mana kalau misalkan kita ngeliat dari dua sisi jaringan tadi, misalkan ada beberapa aplikasi dibangun di atas Stacks. Salah satu contohnya tadi Sigil namanya ya? Sigil. Iya, Sigil ya. Nah itu, terus Sigil. Ada penulis yang bisa masuk, terus akhirnya mereka memonetisasi karyanya, tulisannya juga gitu ya. Dan akhirnya mendapatkan reward dalam bentuk Bitcoin. Jadi lebih ada utilitasnya daripada cuma dibakar gitu ya. Iya. Mungkin tadi saya koreksi dulu ya. Jadi Bitcoinnya sendiri dia pakai proof of work gitu kan. Tapi dulu Stacks pernah ada banget versi satunya gitu kan. Dia ngebikin hal yang sama kayak sekarang, cuma pakainya proof of burn. Terus sekarang diganti proof of transfer. Tapi poinnya adalah Bitcoin yang tadinya tuh cuma diem aja di cold storage, sekarang bisa dipakai.
Ya, jadi Bitcoin nggak cuman kita simpan, kirim, tapi bisa yang lainnya ya. Iya, bukan cuma hodl doang gitu, bisa buat yang lain kayak gitu. Oke. Wah, ini berarti benar-benar proyek yang menarik nih, dan benar-benar apa namanya, yang hal yang mungkin untuk beberapa orang yang mungkin baru datang kan banyak nih ngelihatnya langsung ke altcoins, akhirnya mereka kurang paham terkait Bitcoin. Dan sebenarnya ada banyak sekali nih, dari sini kita tahu pengembangan di ekosistem Bitcoin itu sendiri dengan keberadaan si Stacks. Kalau misalkan ada audiens RR yang pengen mungkin ikut kontribusi atau mungkin pengen malah gabung dengan komunitasnya, itu kira-kira bisa reach out kemana ya Mas? Oh iya, kalau mau join bisa ke ini aja, ke Telegram gitu kan, namanya Stacks Indonesia, dicari aja. Atau bisa gabung juga ke stacksnesia.id, ya, itu adalah apa namanya, website kita. Di sana ntar ada bagian bawah ada Discord-nya kayak gitu sih. Gabung Discord kita atau gabung juga Telegram kita. Nanti di sana kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang ini. Tapi yang paling penting lagi juga bisa join ke apa ya, Stacks global juga. Jadi Discord yang globalnya, yang dimana di sana walaupun dari berbagai negara ya, saya nggak pernah nemu Discord yang lumayan apa ya, opening gitu sama orang-orang kayak gitu sih. Jadi Stacks ini termasuk Discord yang bagus banget, yang mana apa ya, somehow isi-isinya tuh sangat bagus sih, positif gitu kan. Kalau orang baru tuh kayak dia positif banget, dan dari situlah saya tertarik buat kayak kontribusi gitu. Kalau kita udah di welcome, makanya kontribusinya lebih enak. Itu sih yang bikin saya suka. Jadi join aja ke Telegram kita dan juga ke Discord kita, baik yang global dan juga yang Indonesia. Oke, siap. Berarti bagus ya, sangat welcoming, sangat menyambut untuk para orang-orang yang mungkin dari audiens RR pengen gabung, cukup mudah gitu ya. Nanti akan kami sediakan juga link-link untuk media sosial yang tadi disebutin di deskripsi di bawah. Jadi nanti kalian bisa cek deskripsi untuk video ini juga untuk tahu linknya. Betul. Dan mungkin saya menambahkan juga ya tentang Stacks ini ya. Jadi di Stacks itu ada beberapa protokol yang menarik gitu ya. Jadi ada yang namanya tuh yang pertama tuh self-repaying loan gitu. Jadi loan yang apa istilahnya, yang terbayar sendiri gitu kan. Contohnya tuh ada aplikasi namanya Arcadico gitu. Jadi kalau kita misalnya punya Bitcoin gitu kan, dia senilai misalnya $1.000 gitu kan. Terus kita bisa pinjam gitu kan sekitar $250. Tapi nanti loan-nya nih lunas sendiri tanpa kita ngapa-ngapain gitu. Gimana caranya gitu kan? Caranya adalah karena Bitcoin-nya tadi dipakai buat diputer ya, buat si apa namanya tadi, si proof of transfer tadi gitu, dapetin STX-nya dipakai buat ngebayar gitu loan-nya tadi. Jadi apa namanya, banyak mekanisme baru yang muncul di Stacks. Tadi ada Arcadico, kemudian juga yang menarik lagi adalah kita bisa stacking gitu. Kita bisa naruh STX kita dapat yield di Bitcoin. Nah ini udah bisa dipakai juga kalau teman-teman misalnya di exchanges kayak Binance atau mungkin di wallet yang kita punya. Ntar bisa ngobrol mungkin kalau tertarik di Discord kita. Itu apa namanya, kita bisa ini sih, kita bisa apa ya, stacking, dan kita bisa dapetin ibaratnya yield dalam bentuk Bitcoin. Dan saya rasa itu menarik banget bagi orang-orang yang mau kayak akumulasi Bitcoin kayak gitu. Iya, betul sekali. Memang itu menarik karena kan itu utilitas yang kemudian orang-orang bisa gunakan, bisa manfaatkan dari si aset Bitcoin sendiri. Karena kami sendiri sering sih di sini di Republik Rupiah kan, terutama terkait volatilitas pasar gitu, lebih seperti melihat dari aset mana yang sudah bertahun-tahun, yang sudah survive siklus pasar, dan itu salah satunya Bitcoin. Tapi apakah kita harus selalu beli dengan dana dari kantong? Kalau ternyata ada cara untuk bisa numpuk itu gitu kan, memanfaatkannya dengan menggunakan utilitas dari ekosistem Stacks, itu tentu jadi lebih bermanfaat dan jadi menarik untuk orang-orang tentunya. Ya, betul banget sih kayak gitu. Jadi makasih banyak Mas sudah share, saya dan audiens dan teman-teman di sini jadi lebih tahu juga kan, karena ada dari sisi sini yang mungkin ada beberapa audiens sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa belum tahu. Kita jadi belajar bareng-bareng di sini. Mungkin kiranya sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa ada tambahan lagi terkait Stacks itu sendiri? Oh enggak sih. Enggak ya? Nanti bisa pelajari lebih lanjut juga bisa kita ajak kayak gitu. Oke, siap.
Jadi untuk berikutnya itu kita mau menutup nih dengan pertanyaan yang kami tanyakan semua nih. Jadi ini kayak sebuah apa ya, kayak sebuah kultur aja sih untuk Rebel Rupiah, nanya ke setiap narasumber terkait sistem edukasi di kripto di Indonesia itu kayak gimana, adakah kritik, saran, dan dalam 5 tahun ke depan apa yang bisa kita lihat untuk Indonesia. Oke, jadi pertanyaan pertama ini edukasi kripto ya. Menurut saya sih masih banyak yang perlu diimprove ya. Saya rasa beberapa orang yang populer gitu yang misalnya di beberapa sosial media gitu kan banyak orang yang nunjukin apa itu kripto gitu kan. Tapi orang yang mengeduket yang ngerti itu ya mungkin hanya sekian persen dari orang Indonesia gitu kan. Tapi orang-orang kita yang mungkin nggak begitu kecimpung gitu mungkin kurang tahu kayak gitu sih apa itu kripto gitu kan. Saya rasa masih banyak yang bisa diimprove kayak gitu kan. Ada momen-momen yang mana kripto ini bisa dipakai, disebarluaskan gitu. Saya ingat di tahun lalu itu lagi booming. Yang pertama itu play to earn game. Jadi sampai ibu-ibu tuh dulu diajakin main Axie Infinity anaknya disuruh main gitu kan sama tetangga-tetangga yang ngerti gitu kan. Saya rasa itu momen dimana kripto makin masuk kayak gitu walaupun pada ujungnya Axie Infinity crash gitu kan. Tapi poinnya adalah ada percobaan di sana gitu kan, ada edukasi di sana. Saya rasa secara di Indonesia tuh masih banyak kita bisa educate gitu kan ke masyarakat di sini karena Indonesia 200 sampai 300 juta orang di sini, jadi masih banyak room for improvement gitu kan. Tapi secara global pun kita juga masih punya PR karena sekarang tuh kalau misalnya kita bikin wallet gitu, kayaknya hanya 1% orang doang deh yang dia itu ngerti gimana caranya menjaga wallet dengan baik sampai aman gitu. Semua orang tuh ya kebanyakan careless lah, udahlah gitu kan. Nah itu kita sebagai industri masih banyak yang perlu diimprove gimana caranya bikin wallet yang gampang dipakai dan lain sebagainya. Banyak inovasi di bagian sana yang dikerjakan juga gitu kan. Tapi kalau edukasi sendiri menurut saya yang penting adalah kayak kita perbanyak aja orang-orang early adopters yang masuk ke kripto yang bukan cuma untuk get rich quick tapi juga untuk building kayak gitu sih. Jadi gimana cara ngebangun komunitas, ngebangun aplikasi yang saya rasa ini tuh momen-momen dimana mirip kayak 2010-2012-nya zaman-zaman internet di Indonesia kayak gitu sih. Iya, kayak betul. Gitu. Jadi kalau 2017-nya kripto tuh mungkin di Indonesia tuh kayak zaman Kaskus gitu kan. Jadi ada beberapa perusahaan Indonesia yang udah ngembangin ICO gitu. Tapi ya nggak jelas gitu. Betul. Terus di tahun paling yang bagus mungkin exchanges yang masih jalan sampai sekarang. Terus kemudian di tahun-tahun ini tuh mirip kayak 2010, 2012-nya gitu, yang mana udah ada mulai berkembang gitu kan generasi baru dari perusahaan-perusahaan komunitas di bidang kripto, baik itu exchanges gitu kan, NFT marketplace dan lain-lain gitu. Jadi ini saya rasa udah mulai gabung dan nanti ditanya ya gimana 5 tahun ke depan. Saya rasa 5 tahun ke depan itu akan banyak yang berubah sih. Pertama mungkin bank-bank di masa depan di 5 tahun 10 tahun ke depan tuh udah mulai adopsi kripto gitu. Kita udah bisa kayak earn kripto, kita udah bisa kayak nuker kripto, kita udah bisa mungkin dapat cashback dalam bentuk kripto kayak gitu. Nah itu mungkin di 5-10 tahun ke depan. Mungkin sekarang eksekutif di bank-bank yang terkenal itu mungkin lagi mikir dulu gitu kriptonya gimana. Tapi saya rasa 5-10 tahun depan bakal terjadi. Dan kemudian crypto exchanges itu bakal jadi the new bank gitu. Itu bahkan saya sih. Jadi bakal jadi bank-bank baru tuh ya exchange yang kita tahu ini gitu kan. Iya. Yang warna hijau, warna biru gitu kan. Itu bakal jadi the new gitu kan, the new crypto exchanges kayak gitu. The new bank. Jadi bank-bank zaman baru kayak gitu. Karena kita nyimpennya sekarang bukan fiat lagi tapi kripto gitu kan. Nah, terus nanti juga saya rasa bakal banyak banget use case NFT yang belum kita tahu saat itu, yang kita nggak kebayang itu bakal muncul gitu. Yang mana ini bagus ya buat kita karena menyerap tenaga kerja, terus orang-orang makin advance gitu, pengetahuan tentang Web3 gitu kan. Jadi bakal banyak use case baru yang mana mengundang juga perusahaan-perusahaan baru muncul, mengundang juga talent-talent buat tadi ya bekerja dan menyerap gitu sih tenaga kerja di Indonesia. Saya rasa bakal cerah banget, tapi gimana caranya kita sebagai
sebagai apa ya masyarakat itu kita bisa apa ya membantu lah gitu akselerasi kayak gitu. Jadi gimana caranya bukan negara-negara lain aja yang bisa gitu. Contohnya di Vietnam udah punya aksi Infinity, di Indonesia mana gitu kan. Nah, saya rasa nanti benar lagi Indonesia harus ada juga gitu ya kayak aksi Infinity di luar. Nah, selain itu juga saya rasa ada juga bakal banyak kayak hack smart contract tapi di pengembang lokal gitu. Selama ini kita ngelihat hack itu kan dari pengembang dari luar ya, tapi mungkin di masa depan bakal banyak hack gitu kan. Makanya di industri crypto tuh ada yang menurut saya ada yang tadi yang dia evangelis gitu, gimana cara ngajakin orang buat belajar crypto gitu kan. Ada juga yang tadi developers, ada juga di sana yang mungkin yang bertahan gitu. Jadi orang-orang yang ahli gimana caranya membuat smart contract, membuat sistem yang aman, secure gitu, yang bagian security. Jadi itu sih ntar banyak banget opportunity bakal kebuka di Indonesia buat teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah atau baru berkarir gitu. Banyak banget kesempatan buat berkarir di kripto yang mana pekerjaannya tuh nggak pernah ada sebelumnya gitu di zaman-zaman saya dulu baru kerja kayak gitu sih. Iya. Jadi itu sih yang bakal terjadi menurut saya. Oke, mantap. Itu bener-bener ini sih sesuai dengan beberapa video belakangan juga sih. Video belakangan yang udah kayak bagian di RR bener-bener bullish sih untuk potensi adopsinya kripto ya ke depannya. Iya, tapi mungkin pasti banyak tantangan kan. Kayak sekarang barusan crash Terra Luna gitu kan. Crash gitu kan, nanti orang bakal nggak percaya lagi, ntar bakal ada use case baru, orang percaya lagi, ya ada siklusnya, tapi saya rasa kedepannya positif sih kayak gitu. Ya, saya setuju sih, karena tadi itu Mas Puji sebenarnya bagiin lumayan banyak banget yang namanya use case gitu kan, dan itu hal yang mungkin memang seperti Mas sebutin juga di awal bahwa kadang yang memang hanya trading jangka pendek, yang memang berusaha untuk cari get rich quick, jadi kayak cepat, itu kadang jadi mengabaikan sisi potensinya ini, sisi adopsinya. Kayak use case itu jadi seolah-olah merupakan hal yang sekunder atau tersier atau kayak yang sudah yang ada di pinggiran lah. Yang diutamakan mereka itu adalah angka yang ada di layar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya menarik sih untuk melihat bahwa ternyata di Indonesia pun komunitasnya tuh bertumbuh cukup banyak dengan yang punya minat, yang punya kemampuan juga dan keterampilan untuk bisa berkontribusi ke pembangunan use case ini. Salah satunya dari ekosistem Stacks yang tadi disebutkan, sudah ada dari sectionnya bagian Indonesia juga udah ada sendiri gitu kan. Jadi saya sih senang dengernya terkait adopsi, gimana orang-orang itu ternyata yang pinter-pinter juga pada tertarik untuk membangun. Akhirnya nggak cuma berusaha di sini cuma untuk jangka pendek aja. Iya betul. Sama sebenarnya di zaman-zaman internet di awal-awal ya. Mungkin awal-awalnya kan di zaman-zaman tahun 2000-an di Amerika sana gitu, perusahaan berlomba-lomba gitu, baru punya ide doang, baru produknya baru kecil gitu, IPO gitu kan. Jadi orang pada beli stok teknologi gitu kan pada zaman itu dan sempat crash gitu kan. Saya rasa mirip-mirip kayak sekarang. Tapi intinya tetap kan yang namanya kita gitu kan, mungkin yang di komunitas yang dia entrepreneur gitu kan, tetap jalan gitu, gimana caranya tetap maju dan maju kayak gitu. Ya, betul sekali. Nah, itu mungkin salah satu hal yang bisa kami bagikan sebelum kita menutup untuk sesi hari ini, itu adalah kalau misalkan kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut terkait ekosistem Stacks gitu kan, bisa ke cek link di deskripsi di bawah tentang media sosial cara kalian bergabung, tentang websitenya juga ada nanti di deskripsi. Terus kalau misalkan satu pesan yang saya bisa bagiin itu lebih ke seperti melihat jangka panjangnya aja ya, dan kita mungkin berusaha untuk membangun sesuatu di sini daripada hanya untuk mengambil hal-hal yang instan yang mungkin secara kalau dilihat dari jangka panjangnya itu cuman temporer aja, terus kita pergi, terus misalkan pasar lagi crash, kita ngeliat tragedi, kita akhirnya nyerah gitu kan. Karena banyak sekali yang disebutin Mas Puji tadi itu akan memajukan Indonesia, dan kita sebagai generasi-generasi muda yang akan bisa membantu gitu kan Indonesia maju, disinilah potensinya, disinilah peluangnya. Dan kalau misalkan kita mau, kita bisa mulai dari sekarang. Kalau misalkan dari Mas Puji sendiri ada mungkin pesan-pesan terakhir atau penutup yang pengen dibagikan sebelum kita conclude? Iya, mungkin ini ya kali ya.
tetap do your own research yang tadi kita share di sini hanya entertainment only, ada edukasi gitu. Jadi please do your own research, don't lose too much money kayak gitu. Ya, selalu pakai dana dingin ya, yang penting. Iya, kayak gitu. Iya. Oke deh, makasih banyak Mas Puji untuk semua isi otaknya yang tadi udah berhasil kita ambil tentang pengalamannya dan tentang pengetahuannya juga. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, entah itu terkait topik yang lainnya atau mungkin lebih mendalami terkait sisi dari developingnya juga. Apapun lah nanti, kalau misalkan Mas ada ide juga silakan, kita bisa lanjut ngobrol di lain waktu lagi. Terima kasih banyak. Boleh. Terima kasih banyak untuk audiens RR juga yang udah nonton sampai akhir. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Dan kalau misalkan kalian suka videonya, silakan like. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!